In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia, karena Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur padamu karena Engkau mengutus Yesus Kristus, Putramu sendiri yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Putramu tergerak hatinya oleh belas kasihan dan mengutus para muridnya untuk mewartakan kabar sukacita kepada siapa saja yang mau percaya dan menerima kabar itu diselamatkan. Namun kami percaya Bapa, Engkau adalah Bapa semua orang yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, bahkan agama-agama. Oleh karena itu, kami bersyukur atas kasih setiamu yang Kau nyatakan kepada Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Berkatilah kami semua, agar kami pun mempunyai hati seperti Engkau, yang tidak memandang rendah siapapun, demi Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai 38, dilanjutkan bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai 8. Pada suatu ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil hari ini diwartakan kepada kita Yesus yang peduli, Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Yesus lalu memanggil 12 muridnya untuk melakukan apa yang sudah dilakukan Yesus. Pada Injil hari ini ada 2 ayat yang bunyinya serupa, yaitu Injil Matius bab 9 ayat 35 dan bab 10 ayat 1. Pada ayat 35 dikatakan,
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus bertindak melakukan itu. Dan kemudian pada ayat 1 dari Injil yang sama bab 10 dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam dua ayat itu tampak ada sesuatu yang paralel, tetapi pada bagian yang kedua dikatakan sesuatu yang lebih detail. Kalau pada Yesus hanya dikatakan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, itu yang dilakukan Yesus. Lalu pada bab 10 ayat 1 dikatakan Yesus mengutus para muridnya untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kalau kita bandingkan bab 9 ayat 35 dan bab 10 ayat 1, ada sesuatu yang lebih lagi. Karena apa? Karena Yesus yang bertindak. Ketika Yesus melakukannya, itu dilakukan dengan seluruh hati dan jiwanya yang penuh belas kasih. Dan kemudian Yesus mengutus para muridnya untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi karena kuasa yang diberikannya. Maka dari itu, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah kita boleh menaruh pengharapan betapa kasih Yesus kepada kita yang percaya kepadanya sungguh dahsyat dan luar biasa. Namun tidak berarti bahwa Yesus lalu membatasi karya belas kasih-Nya. Meskipun di dalam Injil dikatakan kamu harus pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan masuk ke kota-kota Samaria. Ada latar belakang sejarah yang membuat orang Samaria dan orang-orang Yahudi selalu berada di dalam konflik secara sosial. Tetapi jangan lupa, di dalam Injil berapa kali saja Yesus memuji orang-orang Samaria yang bahkan dikatakan memiliki iman yang begitu besar, yang bahkan tidak dijumpai di antara umat Israel. Maka dalam arti itu, dalam konteks itu, Injil hari ini tidak bisa dikatakan bahwa Yesus pilih kasih, hanya mencari domba-domba hilang dari kalangan Israel dan jangan ke kota Samaria. Karena apa? Karena Yesus sudah mengalami perjumpaan bagaimana orang-orang Samaria bahkan memberi contoh dalam hal iman lebih dari umat Israel pada masa itu. Dan karena itu mereka yang harus diberi perhatian lebih. Orang-orang Samaria bahkan sudah mempunyai iman. Paling tidak mereka yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus memuji dan melihat betapa iman mereka istimewa dibandingkan dengan umat Israel pada masa itu. Contoh, ada 10 orang kusta, hanya 1 yang kembali kepada Yesus, yang 9 tidak. Yang 1 itu adalah orang Samaria, yang 9 orang Yahudi, orang Israel. Dari sinilah Injil yang kita baca pada hari ini mengacu pada inti warta pribadi Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasih melihat orang banyak. Tentu keselamatan juga ditujukan kepada siapa saja. Berbahagialah tentu kita yang percaya kepada Kristus, tetapi tidak berarti bahwa orang-orang lain dikecualikan dari keselamatan yang ditawarkan Tuhan. Untuk itulah kita dipanggil selalu mewartakan kebaikan, bukan dengan menghakimi orang lain. Hati-hati, bisa jadi orang lain yang kita hakimi itu imannya jauh lebih besar dibandingkan dengan iman kita. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Berdasarkan Injil yang kita baca pada hari ini, kita bersama-sama mohon rahmat agar kita diberi sukacita menyambut Yesus yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Yang kedua, kita mohon rahmat kerendahan hati untuk senantiasa mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kepada siapa saja. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam